taku moyak koyake yai koyake. Meta Op Ang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini, Mimince akan membahas mengenai penyebaran ras Austronesia yang berasal dari arah utara, kemudian masuk ke Minahasa, lalu dari Minahasa menyebar ke seluruh dunia. Minahasa adalah pintu gerbang penyebaran rumpun Austronesia di Nusantara hingga ke seluruh penjuru dunia. Menurut para ahli tahun 200 sampai 500 sebelum Masehi, sudah ada peradaban megalitikum di Minahasa. Ketika para ahli menemukan piramid Gunung Padang di Jawa Barat yang sudah dites, ternyata usianya tidak terlalu tua. Menurut para ahli, menyebutkan situs megalit tertua di Indonesia berada di Warugawoloan Tomohon. Mungkin mereka belum meneliti situs lainnya di seluruh tanah Minahasa, karena Woloan bukanlah pemukiman tertua di seluruh Minahasa. Menurut penelitian para ahli di tepi Danau Tondano ini, terdapat situs yang pernah dihuni oleh kelompok manusia purba. Berdasarkan penelitian arkeologi dari Universitas Nasional Australia yang dipimpin Peter Bellwood, pada tahun 1974 dilakukan ekskavasi atau penggalian di area yang sekarang menjadi lokasi gereja Gemim Paso yang berdiri saat ini. Peter bersama tim menemukan lapisan yang disebut tumpukan sampah kerang Paso yang berasal dari tahun 8000 sampai 6000 sebelum Masehi. Penelitian ini menyimpulkan jika di desa Paso pada waktu itu pernah didiami oleh manusia purba yang secara fenotip adalah Melanesia yang merupakan leluhur manusia penduduk Kepulauan Asia Tenggara. Dan secara arkeologi berdasarkan zamannya situs ini adalah satu-satunya di Pulau Sulawesi dan salah satu situs milestone yang sangat bernilai di Asia Tenggara. Keberadaan kehidupan purba di wilayah ini dimungkinkan oleh adanya sumber daya fisik serta ekologi di dataran tinggi Minahasa dan Danau Tondano seperti mata air panas, hewan, kerang dan ikan. Penelitian ini juga menunjukkan sebuah keterkaitan sejarah antara alam dengan manusia yang perlu didalami lagi dan dapat menjadi dasar mengusulkan geopark di tanah Minahasa. Di Minahasa mereka disebut kaum Kuritis yang memiliki ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting, berbadan tidak terlalu tinggi. Mereka adalah kaum asli peradaban kuno di tanah Minahasa sebelum kelompok Austronesia datang ke Sulawesi bagian utara. Sedangkan di Filipina ada juga suku aslinya dari Melanesia. Mereka disebut suku Aeta, dan di Malaysia pun masih ada sebagian ras Melanesia yang tinggal, mereka disebut orang Semang. Karena semakin banyaknya para pendatang Austronesia dari utara, maka kelompok Melanesia berlayar ke arah timur, sampai Papua dan Australia. Sedangkan daerah Maluku dan Nusa Tenggara Timur adalah Austro-Melanesia, yaitu percampuran Austronesia dan Melanesia. Menurut antropolog F.J. Pesik dan Dr. O. D. Tauern, suku Alun berasal dari Minahasa, kemudian ke Halmahera dan Maluku Utara, lalu ke Pulau Seram Maluku. Orang Kuritis atau Melanesia tersebut berpindah ke arah timur yaitu ke Papua dan Maluku serta Nusa Tenggara Timur, menjadi tempat percampuran antara Austronesia dan Melanesia yang menjadi Austro-Melanesia. Berikut Mimince akan memberikan sedikit cuplikan dari seorang arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional Indonesia. Beliau bernama Bapak Bagio Prasetyo. Link asli Mimince tautkan di deskripsi ya. Nah, ini adalah teori yang muncul kedatangan megalitik di Indonesia. Jadi ada teori pertama yang mengatakan bahwa pada masa Neolitik megalitik itu datang dari wilayah Tonkin menuju ke Indonesia melalui bagian Malaysia Barat, kemudian masuk ke wilayah Sumatera, kemudian menuju ke Jawa, terus ke Nusa Tenggara, kemudian sebagian lagi berbelok ke wilayah Kalimantan dan kemudian terus ke utara. Kemudian yang teori kedua mengatakan bahwa megalitik muncul dan datang ke Indonesia melalui arah utara, masuk ke wilayah Sulawesi, kemudian ke daerah Jawa dan terus menuju ke arah barat. Namun demikian, apakah teori tersebut bisa kita terima dari hasil penelitian yang telah kita lakukan? Dari penelitian carbon dating
terhadap sejumlah situs. Sekarang sebenarnya tidak 18, lebih dari 18, mungkin sekitar 24. Sekitar 24 situs yang kita lakukan melalui pertanggalan carbon dating terhadap sampel sisa-sisa pembakaran yang ada di sejumlah situs-situs yang ada di Indonesia, ternyata menunjukkan bahwa megalitik di Indonesia itu paling tua itu baru pada 500, paling tua kita ada sekitar 500 sampai 200 sebelum Masehi. Ini yang kita ketahui, yaitu di wilayah Minahasa dan di wilayah Sulawesi Tengah. Di sini penemuannya adalah di wilayah sekitar ada Wuluan dan Puluhan. Ini sebenarnya. Jadi di sini antara 200 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Tetapi justru di wilayah barat ini sendiri megalit itu mempunyai pertanggalan yang muda. Rata-rata hasil penelitian yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa hampir semua megalitik yang ada di Indonesia itu justru berawal sekitar abad 4 sampai 16 Masehi. Ini hasil pertanggalan dating kita. Nah, otomatis kita akan tahu bahwa yang paling tua ini adalah di sini. Ini adalah pertanggalan yang paling tua di sini. Kemudian di wilayah Jawa, Sumatera ini muda. Ini justru di Nias ini yang orang dikatakan pada waktu teori pertama dikatakan bahwa Nias ini adalah megalitik tua. Ternyata bahwa Nias itu justru antara abad 10 sampai 17 Masehi. Jadi ini muda. Nah, sekarang kita akan pertanyakan, kalau memang di sini Gunung Padang ini dikatakan tadi memang 10.000 ya, kalau memang benar 10.000, nah tentunya pasti ada anomali loncatan pertanggalan yang cukup tua, yang sebetulnya yang kita ketahui bahwa megalitik di Indonesia itu belum begitu muda. Terutama bahwa megalitik yang di Indonesia ini sebetulnya adalah merupakan tradisi yang terus berlanjut dan terus berkembang, bahkan pada masa-masa datangnya budaya-budaya besar seperti Hindu dan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kita bisa lihat peninggalan-peninggalan Hindu, seperti contohnya adalah Candi Sukuh. Kemudian beberapa juga ada di Penataran, di wilayah di wilayah Argopuro, Penanggungan ya, di wilayah Penanggungan itu juga masih ada ciri-ciri megalitik yang sudah muncul pada masa masuknya Hindu-Buddha. Demikian juga pada masa-masa Islam, sebetulnya unsur-unsur tradisi megalitik masih dipakai oleh masyarakat Islam, terutama konsep-konsepnya, yaitu mereka mendirikan makam-makam yang ada di atas gunung-gunung. Nah, kesimpulan yang kita terima sampai saat ini dari hasil penelitian yang kita temukan bahwa belum dapat dibuktikan kehadiran megalitik pada akhir Neolitik seperti yang telah dilontarkan sebelumnya. Jadi kedatangan megalitik dari Tonking lewat Malaysia Barat mestinya perlu dikaji ulang berdasarkan data pertanggalan baru. Oleh karena itu kita perlu melakukan sejumlah pertanggalan baru lagi terhadap sejumlah situs-situs megalitik. Kemudian bukti-bukti pertanggalan saat ini menunjukkan bahwa kehadiran megalitik tertua berasal dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Nah, jadi seperti itulah menurut penelitian para ahli arkeolog yang menyebutkan peradaban tertua ada di Minahasa. Jadi, menurut para ahli, mereka menyimpulkan bahwa ras Austronesia merupakan penyebaran out of Taiwan. Awal mula ras Austronesia berasal dari Taiwan 3000 tahun sebelum Masehi.
Santoro.
Jadi menurut para ahli penyebaran ras Austronesia berasal dari Taiwan lalu ke selatan yaitu Filipina, ke selatan lagi yaitu Minahasa, dan Minahasa adalah sebagai pintu gerbang penyebaran ras Austronesia di seluruh dunia. Dari Minahasa ini mereka ke timur yaitu Maluku, Nusa Tenggara, Kepulauan Pasifik, dan benua Amerika. Ke selatan menyebar di seluruh pulau Sulawesi, hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Jawa. Menyeberang ke barat Pulau Kalimantan, Sumatera, Malaya, Thailand, Kamboja, dan Madagaskar. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai penyebaran ras Austronesia part 1 versi menurut para ahli arkeolog. Minahasa mempunyai bukti arkeolog tertua di Indonesia. Ditonton juga part 2-nya, ya versi menurut cerita turun-menurun dari para leluhur Minahasa. Yuk di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya, maka sesoba unik.